kenalin, aku Anis Nurfianti dan dalam video kali ini aku bakal bahas tentang 14 karakteristik pelanggan. Nah, sebelum itu kalian pernah gak sih kepikiran gimana cara mbak-mbak ataupun mas-mas customer service itu bisa menghadapi kelakuan tamu-tamu yang kadang di luar tamu atau pelanggan ya, yang kelakuannya di luar akal manusia. Nah, mereka belajar mengenali karakteristik pelanggannya itu, guys. Dan pastinya mereka punya cara-cara sendiri buat mengenali pelanggan-pelanggan tersebut. Nah, aku punya beberapa cara nih yang mungkin bisa kalian pakai juga buat mengenal karakteristik tamu-tamu kalian atau pelanggan-pelanggan kalian. Yang pertama itu dengan cara mengamati bahasa tubuh. Bahasa tubuh tuh gimana? Bahasa tubuh tuh kayak kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasa dilakukan dia gitu, atau postur tubuhnya itu kan biasanya postur tubuh itu berbicara. Kalau misalkan dia agak menunduk itu dia kurang percaya diri. Teman-teman langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama itu ada pelanggan potensial. Pelanggan potensial itu yang gimana ya? Begini, misalnya ada suatu pelanggan, dia udah tahu produk ini, brand ini, dia udah lama dengar tapi dia belum mampu beli karena ya mungkin keadaan ekonominya yang kurang atau bagaimana. Suatu ketika dia udah bisa ya beli barang tersebut, dia bakal beli. Nah, ini disebut pelanggan potensial karena setidaknya dia tahu, oh brand ini branded, brand ini bagus, dan dia akan beli ketika dia udah mampu. Itu namanya pelanggan potensial. Terus yang kedua, ada juga yang namanya pelanggan baru. Pelanggan baru nih gimana nih? Maksudnya, pelanggan baru ini, dia tuh nggak pernah dengar sama sekali tentang brand ini, dan nggak pernah sama sekali tahu tentang bisnis ini. Jadi bener-bener nggak tahu, innocent dia. Nah, pelanggan baru ini kayaknya bisa jadi pelanggan potensial kalau misalkan dia dikenalkan. Ini namanya pelanggan baru yang nggak tahu apa-apa tentang brand tersebut. Dan bahkan dia nggak tahu brand ini ada gitu loh. Yang ketiga ada pelanggan setia. Pelanggan setia ini dia tahu brand ini dan dia berkali-kali belanja di sini, bertransaksi dengan jumlah yang nggak sedikit ataupun berulang-ulang gitu, walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak tapi dia percaya kepada brand ini, makanya dia disebut pelanggan setia. Yang empat ada pelanggan impulsif alias pelanggan FOMO. Kayak kebanyakan remaja sekarang ini FOMO, dia bisa beli yang menurut dia lucu, yang menurut dia menarik di mata dia, kayak ah labu bu, wah lucu banget, beli ini lucu banget, beli. Pokoknya tanpa banyak berpikir dia bisa membeli dengan banyak banget barang. Itu namanya impulsif alias yang kita ketahui itu FOMO. Nah, yang kelima ini agak beda. Dia ini pelanggannya banyak melihat dan banyak bertanya tapi dia nggak belanja. Nah, misalkan kita lagi bokeh, jalan-jalan ke mall, keliling-keliling nih. Wah, ngelihat semuanya kayak, pengen beli. Datanglah mbak-mbak SPG. Ibu, ini minta dijelasin barangnya, khasiatnya apa, kandungannya apa. Tapi ternyata nggak beli. Karena apa? Nggak ada duitnya. Ini namanya pelanggan yang banyak bertanya dan juga banyak melihat doang. Keenam, yang keenam ini aku banget ya, pelanggan pencari diskon. Ini kayaknya hampir semua orang itu pencari diskon, mau kaya mau miskin, semuanya suka diskon ya. Kenapa? Potongan harga coy, rugi banget. Dan pelanggan yang suka potongan harga ini termasuk pelanggan yang apa? Mungkin dia menerapkan sistem hidup frugal living ya. Lalu yang ketujuh adalah tipe pelanggan yang belanja sesuai kebutuhan. Nah, pelanggan yang seperti ini tuh biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang tahu, oh aku butuh ini, aku butuh itu. Atau bisa juga anak kos yang budget mepet. Jadi biasanya mereka udah bikin list ya, bikin list kayak aku mau beli ini, aku mau beli itu, dan sedikit pun gak ada mereka belanja di luar yang ada di list. Biasanya udah nyediain list entah di HP, entah catatan kecil, entah gimana caranya mereka pokoknya bikin list dan mereka akan belanja sesuai dengan list kebutuhan mereka. Jadi ini sebenarnya bagus ya buat berhemat dan
belajar buat memanage uang, tapi sometimes ada aja orang pelit yang belanja sesuai list itu buat emang dia pelit aja gitu. Terus untuk tipe pelanggan yang ke-8 yaitu pelanggan yang ekspresif. Dia ini cerewet ya, dan kalau misalkan kalian ke mall sama teman kalian yang penggila skincare ataupun dia suka koleksi miniatur kecil, apa sih namanya, mobil-mobilan itu ya, kalau misalkan ada sales di situ, dia bisa jadi sales kayaknya. Kayak dia ekspresif, dia tahu brand ini, malah dia kadang yang ngejelasin ke mbak-mbaknya, oh ini gini ya mbak, kayaknya mbak salah deh gitu. Dia juga berani mengkoreksi kalau seandainya eh, mbak sales ataupun kak sales itu salah, dia koreksi karena dia yang lebih tahu, dan dia juga sangat sangat apa ya, ini kayaknya disukai juga deh. Tapi kadang ada aja ya. Terus yang kesembilan itu ada pelanggan yang kritis. Pelanggan kritis ini dia dia mencari tahu detail produk ini, dan itu tujuannya negatif guys. Jadi dia mencari tahu detail produk ini, dia kasih tahu ke orang-orang begini-begini kalau produk ini tuh mengandung ini, itu jelek gitu. Kayak tujuannya itu kritis bukan buat yang mempromosikan, tapi buat apa ya, menjelekkan produk ini gitu loh. Jadi kayak nggak usah beli ini deh, ini ada mengandung ini itu, aku baca tadi malam, atau enggak, kemarin aku beli ini terus aku baca ingredientsnya ternyata ada ini loh, ini bahaya banget buat kulit. Jadi dia kayak meyakinkan orang-orang bahwa brand itu jelek dan nggak layak dibeli. Ini nggak boleh banget ya, ini mematikan usaha orang. Kalau misalkan kita punya komplain kepada brand atau barang atau bahkan makanan, itu ada baiknya ya kita komplain langsung ke yang jual. Setelah ada pelanggan yang kritis, kita juga punya pelanggan yang analisis. Pelanggan analisis ini dia teliti banget, dia menganalisis brand ini sama brand ini, terus ingredientsnya dibaca, apa ya, kandungan-kandungan itu dibaca semua, terus dia bandingkan dengan brand lain, dan yang lebih masuk ke dia itu bakal dia beli. Jadi ini bukan niatnya menjelekkan ya, dia mencari tahu produk itu dengan detail buat dibandingkan dengan produk lain yang dia rasa lebih hampir sama, tapi mungkin kemungkinan dua brand itu punya perbedaan, dan dia mungkin lebih lebih condong ataupun lebih cocok ke salah satu produk yang dibandingkan. Ini sebenarnya bagus ya, tahu kebutuhan diri sendiri. Selanjutnya ada pelanggan rekomendasi. Ini maksudnya gimana? Nah, misalkan ada pelanggan setia nih. Pelanggan setia ini berkor-kor kalau dia udah pakai ini, aku udah pakai ini 20 tahun, nggak rusak-rusak. Aku pakai ini 15 tahun, cuma lecet dikit. Aku pakai ini 10 tahun, ngelopek dikit. Tuh dia kayak mempromosikan secara nggak langsung, jadi orang-orang tuh kayak, wah kayaknya bagus deh brand ini. Nah datanglah orang-orang ini ke toko tersebut dan membeli brand tersebut. Nah orang yang membeli brand tersebut ini dinamakan pelanggan rekomendasi, karena dia beli itu karena mendengar pelanggan setia itu berkor, aku pakai ini 10 tahun cuma lecet dikit, aku pakai ini 5 tahun cuma ngelopek dikit. Nah itu namanya pelanggan rekomendasi. Next kita ke pelanggan selanjutnya, yaitu pelanggan yang pendiam. Oke, dia datang ke toko, ditanyain, permisi bapak, ada keperluan apa, bapak mau cari apa, eh dia cuma kayak diem aja, diajak ngomong dia diem aja kayak patung, bener-bener kayak patung, kayak cuma masuk ke toko ngeliat, nggak nanya apa-apa, cuma ditanya pun cuma kayak diem aja kayak batu. Itu namanya pelanggan pendiam. Ini nggak tahu ya, apalagi banyak masalah atau memang lagi nggak mood mau ngomong. Next ada pelanggan sombong. Nah pelanggan sombong ini paling rese guys. Dia nih kayak cerewet banget dan si paling tahu tentang produknya daripada ownernya sendiri. Kayak misalkan dia pakai skincare ini nih, terus dia kayak ngeklaim, produk itu mah begitu begitu. Terus ada juga nih seorang ahli yang bilang kalau skincare itu sebenarnya bagus, skincare yang dipakai ini sebenarnya bagus, tapi cuman bla 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 bla. Masih aja ngotot. Mana ada, aku udah baca semuanya, kayak itu kandungannya nggak baik, dicampur ini, campur itu. Padahal dia juga
taunya itu dari kata orang, bukan dari hasil penelitian ataupun fakta yang ada. Jadi kayak cuma kata orang begini dia ngikut. Terus si paling tahu pokoknya mbak-mbak SPG-nya aja kalah sama dia. Kalau misalkan ke toko kalian ketemu pelanggan kayak gini, usir aja atau nggak usah diladenin ya. Nggak bercanda. Terakhir ini adalah pelanggan yang tidak puas. Sebenarnya pelanggan yang tidak puas itu ada beberapa faktor ya. Ada bisa dari faktor pelayanan, faktor brandnya sendiri, ataupun dari pelanggannya sendiri. Bahaya banget nggak sih kalau misalkan ada pelanggan yang tidak puas terus dia diem nggak datang lagi. Nah, yang ini bahaya banget daripada pelanggan yang kalau misalkan dia ngerasa nggak puas, dia komplain. Itu masih lebih baik ya. Mungkin kan dia komplain karena dia masih suka dan dia bakal balik lagi kalau misalkan kita memperbaiki komplain dia. Tapi kalau misalkan dia diem kayak oh ternyata gini terus terus langsung lari gitu, nggak balik lagi, ini bahaya banget ya. Nah, teman-teman, segitu aja ya penjelasannya. Aku minta maaf kalau banyak salah kata, dan kalau kalian butuh penjelasan lebih lanjut, silahkan kontak aku. Nanti kita tanya langsung ke dosen customer service psikologi ya. Dadah.